Ia hampir meninggal setelah melahirkan, tapi yang lebih mengerikan saat ia kejang-kejang di ruang puskesmas, ia melihat dua sosok hitam membawanya pergi, dan ada seorang nenek sedang menunggu di bawah ranjang bayinya. Cerita ini dari Esti. Hai guys, welcome back to Kerok with me, Refty. Disclaimer, aku adalah seorang storyteller yang membagikan cerita dari Guys Kerok. Cerita ini berdasarkan pengalaman dan keyakinan dari pengirim. Percaya atau enggaknya, semua aku kembalikan lagi ke kalian. Cerita ini bikin merinding karena terjadi tepat setelah proses melahirkan, dan sampai sekarang Esti masih ingat jelas semua yang dilihatnya malam itu. Kejadian ini terjadi tahun 2020 saat Esti melahirkan anak keduanya di sebuah puskesmas di daerah Cianjur. Waktu itu bayinya lahir sekitar jam 1 dini hari guys. Nah, alhamdulillah proses persalinan berjalan dengan lancar dan alhamdulillahnya juga bayinya selamat. Namun beberapa jam kemudian, sekitar jam 5 pagi, Esti mengalami pendarahan hebat. Kondisinya langsung drop, tekanan darahnya ini langsung turun hingga angka 70. Bidan buru-buru memasang 3 botol infus, sementara ibunya terus menyuapi teh manis hangat agar tenaganya kembali gitu ya. Singkat cerita, sekitar jam 7 pagi semua keluarga keluar dari kamar, dan saat itu hanya ada Esti dan juga bayinya yang berada di dalam ruangan. Tiba-tiba tubuh Esti ini kejang-kejang guys. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat dua sosok hitam berdiri di samping kanan dan juga kirinya. Sosok itu seperti memapah tubuhnya, lalu perlahan membawanya berjalan. Esti nggak tahu mereka ingin membawanya kemana gitu ya. Yang membuatnya semakin takut saat ia menoleh ke arah ranjang tempat ia berbaring, ia melihat seorang nenek tua berada di bawah tempat tidur. Rambutnya itu berantakan, tubuhnya membungkuk, dan di tangannya terlihat bayinya. Esti hanya bisa melihatnya itu tanpa mampu bergerak sedikit pun. Tak lama kemudian semuanya gelap, dan saat ia sadar ia sudah dikelilingi keluarganya yang menangis. Di dalam ruangan juga sudah ada seorang dukun beranak yang dipanggil keluarganya. Namun begitu sadar, Esti justru langsung marah. Kenapa anakku ditinggal sendirian? Tadi ada yang mau makan di bawah ranjang gitu. Semua orang yang ada di dalam ruangan itu saling berpandangan karena nggak ada satu orang pun yang melihat yang dilihat oleh Esti tadi. Ternyata gangguan itu tidak berhenti sampai di situ aja guys. Setelah pulang ke rumah dan menjalani masa nifas hampir setiap sore menjelang maghrib, Esti kembali melihat sosok nenek berambut putih acak-acakan mendekati wajahnya. Bukan saat tidur, bukan mimpi, karena saat itu ia benar-benar sadar guys. Menurut Esti, sejak kecil ia memang sering mengalami kejadian-kejadian yang berhubungan dengan makhluk tak kasat mata. Dan sampai sekarang Esti masih nggak tahu siapa sebenarnya dua sosok hitam yang memapahnya saat kejang itu. Dan siapa sebenarnya nenek yang terus datang mendekati wajahnya setiap maghrib tiba. Kalau kalian jadi Esti, apa yang paling bikin merinding? Dua sosok yang membawanya pergi atau nenek yang menunggu di bawah ranjang bayinya? Yuk, tulis di komentar.